Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 394 Bimbingan. Sikap Namong Yunfan terhadap Jiang Chen telah berubah, dan dia bahkan memperlakukan Jiang Chen seperti tamu istimewa. Namun, tidak ada yang merasa aneh tentang hal ini, karena mereka tidak meragukan kata-kata Namong Wentian dan Namong Munyang. Pria ini adalah seorang jenius yang telah membunuh 2 prajurit jiwa tempur hanya dengan kultivasi inti ilahi. Hanya bakat luar biasa ini saja sudah membuat keluarga Namong berusaha keras untuk menariknya. Yang lebih penting, bagi Namong Yunfan, Jiang Chen telah menyelamatkan nyawa putranya. Hal ini saja sudah lebih dari cukup baginya untuk mengubah sikapnya. Terima kasih, Kepala Namong. Jiang Chen menangkupkan tinjunya ke arah Namong Yunfan, tidak menunjukkan tanda-tanda gugup, lalu duduk di kursi bersama Namong Wentian dan Wunyang dengan ekspresi tenang dan senyum tipis di wajahnya. Sikap ini saja sudah membuat banyak orang menganggukkan kepala dalam diam. Tempat ini adalah tempat terpenting dalam keluarga Namong, dan bahkan para jenius dari keluarga mereka sendiri akan terpesona saat melihat begitu banyak pemimpin berkumpul bersama. Namun, Jiang Chen memiliki sikap yang sangat tenang, itu adalah perilaku acuh tak acuh yang datang dari jiwanya, yang mustahil untuk dihadapi. Jiang Chen, kau telah menyelamatkan putraku, dan itu berarti aku, Namong Yunfan, berutang budi padamu. Wentian, kurasa Wunyang telah memberitahumu tentang situasi yang kita hadapi saat ini. Kita hanya punya 14 hari tersisa sebelum duel, dan dengan kultivasimu saat ini, kau tidak sebanding dengan Namong Munyen. Namong Yunfan mengalihkan pembicaraan ke topik yang paling penting, situasi utama yang dihadapi keluarga Namong saat ini, pertarungan yang akan diadakan dalam 14 hari, karena pertarungan ini akan menentukan kelangsungan hidup keluarga Namong. Bukan hanya Namong Yunfan, hati semua orang di sini dipenuhi dengan kekhawatiran, terlebih lagi setelah mengetahui tentang tingkat kultivasi Namong Wentian saat ini. Menurut sumber yang dapat dipercaya, bajingan Namong Yunzeng itu telah menjerat istana Sungai Mendalam, dan sangat mungkin dia telah membocorkan rahasia keluarga kepada mereka, dan menggunakannya sebagai umpan untuk melibatkan istana Sungai Mendalam. Kata tukang daging tangan 1000 tui dengan cemberut di wajahnya. Demi merebut posisi kepala keluarga, Namong Yunzeng bahkan tidak ragu untuk melanggar peraturan yang ditetapkan oleh saudara Namong, dasar bodoh. Liang Zui adalah pria yang pemarah. Sebagai salah satu pengikut kakek Namong Wentian, ia memperlakukan keluarga Namong seperti keluarganya sendiri, sama seperti Tui. Mereka berdua memperlakukan semua keturunan keluarga Namong seperti cucu mereka sendiri, dan mereka bahkan telah membantu membesarkan Namong Wentian saat ia masih muda. Mereka telah memberikan segalanya untuk keluarga ini, dan kakak laki-laki mereka kini telah tiada. Mereka sekarang memiliki tanggung jawab untuk melindungi kerajaan keluarga Namong, dan mereka tidak bisa membiarkannya runtuh begitu saja di depan mereka. Keluarga Namong yang berusia ratusan tahun, kejayaan yang ditinggalkan oleh ayahku, tidak akan pernah kubiarkan jatuh ke tangan orang jahat. Karena itu, kita harus memenangkan pertempuran ini. Namong Yunfan mengepalkan tangannya erat-erat. Jika kerajaan keluarga Namong hancur saat berada di tangannya, dia akan merasa malu terhadap ayahnya bahkan saat meninggal. Kami telah menyetujui 3 pertandingan dengan Namong Yunzeng. Wentian akan bertarung dengan Wonyen, Yunfan akan bertarung dengan Yunzeng, kedua pertandingan ini telah dikonfirmasi. Mengenai pertandingan ketiga, saya yakin Namong Yunzeng akan mengundang seorang pejuang hebat dari Istana Sungai Mendalam, tetapi bagi kami masih belum dapat menemukan penolong yang cocok. Seseorang berkata, "Ayah, biarkan saja Little Chen mewakili keluarga kita di pertandingan ketiga." Kata Namong Wentian, "Omong kosong." Namong Yunfan memarahi. "Wentian, ini adalah pertarungan yang akan menentukan kelangsungan hidup keluarga Namong kita, dan meskipun Jiang Chen memiliki beberapa kemampuan yang luar biasa, saya rasa dia tidak cocok untuk bertarung di pertandingan ketiga. Dengan karakter Namong Yunzeng, saya yakin akan mengundang seorang pejuang jiwa tempur akhir. Tidakkah menurutmu tidak masuk akal untuk menjadikan Jiang Chen sebagai wakil kita?" Liang Zui menambahkan sementara semua pria lainnya menggelengkan kepala. Pendapat mereka mengenai hal ini sama, saran Namong Wentian hanya kekanak-kanakan. Meminta seorang prajurit inti ilahi muda untuk mewakili keluarga Namong dalam duel, ini hanya akan membuat lawan mereka tertawa terbahak-bahak. Namun saat Namong Wentian hendak mengatakan sesuatu yang lain, dia mendengar Jiang Chen memberitahunya melalui indera ketuhanannya, "Saudara Nan, jangan katakan apa-apa lagi." Mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen kepadanya, meskipun Namong Wentian masih memiliki ekspresi tidak puas di wajahnya, dia berhenti berbicara. Situasi saat ini jelas, dengan kultivasi yang dimiliki Jiang Chen sekarang, mustahil baginya untuk meyakinkan para pemimpin ini agar membiarkan Jiang Chen mewakili keluarga mereka. Selanjutnya, Jiang Chen memutuskan untuk menunggu dan melihat bagaimana keadaannya, dan hanya berencana untuk membuat keputusan sebelum saat-saat terakhir. Namong Yunzeng berkata kita hanya bisa mengundang orang luar untuk membantu kita. Menurut pendapatku, kita bisa membiarkan tetua Tu ikut serta dalam pertandingan ini.
Meskipun Tetua Tu adalah tetua yang terhormat di keluarga kita, nama keluarganya bukan Nangong, jadi aku yakin kita tidak akan melanggar aturan apapun. Benar sekali, Tetua Tu adalah seorang prajurit tangguh dengan kultivasi jiwa tempur akhir. Jika Tetua Tu dapat mewakili kita, aku yakin kita akan punya harapan. Seseorang menyarankan, menyebabkan semua orang melirik ke arah Penatua Tu. Saya hanyalah seorang lelaki tua yang siap memberikan segalanya yang saya miliki kepada keluarga Nangong, tetapi jika kita dapat menemukan ide ini, saya yakin Nangong Yunzeng juga telah memperkirakannya. Ada banyak prajurit hebat di Istana Sungai Mendalam, dan mungkin bahkan saya akan kesulitan mengalahkan orang yang diundang Nangong Yunzeng. Tui menggelengkan kepalanya. Dengan julukan Tukang Jagal Seribu Tangan, dia jelas seorang pria perkasa dan brutal. Namun, karena pertandingan ini menyangkut kelangsungan hidup keluarga Nangong, dia juga harus sangat berhati-hati saat mengambil keputusan. Meskipun Tui adalah seorang prajurit yang tangguh, ia belum mencapai tahap di mana ia dapat mengalahkan setiap prajurit di bawah ranah Raja Tempur. Dibandingkan dengan Nangong Yunfan, kekuatan tempurnya secara keseluruhan jauh lebih rendah. Faktanya, Istana Sungai Mendalam adalah tempat yang penuh dengan prajurit yang perkasa, dan ada banyak dari mereka yang dapat dengan mudah mengalahkannya. Jika Istana Sungai Mendalam benar-benar berkomitmen untuk membantu Nangong Yunzeng, mereka bahkan mungkin mengirim salah satu prajurit yang dapat dengan mudah mengalahkan Tui. Paman Tu, jika kami tidak dapat menemukan kandidat yang lebih baik, saya harap Anda dapat membantu kami. Nangong Yunfan menangkupkan tinjunya ke arah Tui sambil berbicara. Dilihat dari situasi saat ini, Tui adalah kandidat terbaik untuk pertandingan ketiga. Setidaknya, dia akan berjuang sekuat tenaga. Tenang saja, Yunfan, aku akan melindungi keluarga Nangong bahkan dengan mengorbankan nyawaku sendiri. Namun, jika kita bisa memenangkan 2 pertandingan pertama, yang merupakan skenario terbaik, kita akan bisa melewati pertandingan ketiga. Kata Tui. Kakak tertuaku dan aku memiliki kekuatan yang hampir sama, dan tidak mudah bagi kami untuk mengalahkan satu sama lain. Namun, demi fondasi kami, aku akan berjuang sekuat tenaga. Dan, tidak akan mudah baginya untuk mengalahkanku juga. Kuncinya ada pada Wentian sekarang. Kata Nangong Yunfan. Pada saat ini, semua orang menatap Nangong Wentian. Ketiga pertandingan itu sama pentingnya, tetapi pertandingan Nangong Wentian adalah kuncinya. Sangat sulit, meskipun Wentian memiliki bakat yang luar biasa, dia hanya berada di alam inti ilahi puncak. Dia dan Nangong Wenyan tumbuh bersama dan menerima sumber daya dalam jumlah yang sama, dan bakat mereka hampir identik. Sekarang, Nangong Wenyan telah menembus alam jiwa tempur, dan kecuali Wentian dapat menembus alam jiwa tempur sebelum pertempuran, dia pasti sudah kalah tanpa perlu bertarung. Liang Zui menghela napas panjang saat berbicara. Dia tidak meremehkan Nangong Wentian, tetapi memang ada kesenjangan di antara kedua pemuda itu. Menerobos ke ranah jiwa tempur dari ranah inti ilahi dalam 14 hari, itu adalah sesuatu yang hampir mustahil untuk dilakukan. Bahkan jika dia diberi pil berharga, akan tetap sulit baginya untuk menerobos celah besar ini. Lebih jauh lagi, menerobos dengan bantuan faktor eksternal akan memberikan ancaman serius pada fondasi Nangong Wentian. Selain itu, dengan bantuan pil, kultivasinya tidak akan stabil, dan kemudian dia pasti bukan tandingan Nangong Wenyan. Wentian, bagaimana kemajuanmu dengan skill 10.000 gajah abadi? Nangong Yunfan bertanya. Nangong Wentian telah menemukan sendiri keterampilan ini, itu bukanlah keterampilan yang berasal dari keluarga Nangong. Saya telah mencapai titik kemacetan, dan saya berencana untuk segera memasuki kultivasi terpencil. Begitu saya berhasil menembus titik kemacetan ini, saya akan dapat menerobos ke ranah jiwa tempur dengan mudah. Nangong Wentian menjawab. Wentian, jangan terlalu memaksakan diri. Cara yang benar untuk berkultivasi adalah maju dengan cara yang teratur, selangkah demi selangkah. Terkadang, akan lebih sulit untuk menerobos jika Anda semakin menginginkannya. Berkultivasilah dengan pikiran yang tenang. Anda dapat pergi sekarang. Nangong Yunfan berkata dengan suara lembut. Meskipun saat ini ia harus menghadapi tekanan yang sangat besar, ia tidak ingin memberikan tekanan ini kepada putranya sendiri. Keinginannya agar Nangong Wentian dapat menembus alam jiwa tempur sebelum duel lebih kuat daripada keinginan siapapun, tetapi ia juga tahu bahwa menekan putranya tidak akan membantunya untuk menembus alam jiwa tempur. Ayah, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Nangong Wentian berdiri dan membungkuk kepada semua orang di istana, lalu berbalik dan pergi. Jiang Chen menangkupkan tinjunya ke arah Nangong Yunfan, lalu cepat-cepat mengikuti Nangong Wentian. Mendesah. Banyak desahan terdengar dari istana. Sebenarnya, semua pemimpin ini tahu satu hal, dengan memiliki kekuatan seperti itu di usianya, Nangong Wentian sebenarnya adalah salah satu elit di antara generasi muda. Namun, itu tidak cukup untuk situasi ini. Sebenarnya, Nangong Yunfan tahu lebih dari siapapun bahwa alasan mengapa Nangong Wentian masih belum menembus ranah jiwa tempur adalah karena keterampilan 10.000 gajah abadi. Ini memang keterampilan yang kuat, tetapi pada saat yang sama, sangat sulit untuk dikultivasikan.
Semakin jauh Nangong Wentian mengolah keterampilan ini, semakin sulit jadinya, dan dia bisa terjebak dalam kemacetan untuk waktu yang lama. Jika Nangong Wentian mengolah keterampilan biasa dari keluarga Nangong, dengan bakatnya, dia pasti sudah menerobos ke alam jiwa tempur, dan akan jauh lebih kuat daripada Nangong Wenyen. Namun, baik Nangong Wentian maupun Nangong Yunfan tahu bahwa saat mengolah jurus 10.000 gajah abadi, pencapaian masa depan Nangong Wentian akan sangat menakjubkan. Itu adalah jurus yang dapat membuatnya sangat kuat di tahap lanjut, dan menilai dari situasi saat ini, Nangong Yunfan hanya bisa berharap Nangong Wentian dapat menembusnya dalam beberapa hari ini. Halaman yang tenang dipenuhi bunga-bunga indah, inilah tempat tinggal Nangong Wentian. Meskipun ia sudah lama tidak tinggal di sana, perabotan dan dekorasinya masih sama. Setiap hari, para pelayan akan datang ke sini untuk memastikan tempat itu tetap bersih. Mendesah. Nangong Wentian berdiri tepat di tengah halaman dan menghela napas berat. Ia tahu apa masalahnya, tetapi tidak mudah baginya untuk menembus hambatannya saat ini. Saudara Nan, edarkanlah jurus 10.000 gajah abadi milikmu, biarkan aku melihat hambatanmu. Jiang Chen tiba-tiba berkata. Kata-kata Jiang Chen membuat mata Nangong Wentian berbinar. Baru sekarang dia menyadari bahwa pria di sebelahnya ini adalah pria yang bisa mencapai segalanya. Meskipun pria itu baru berusia sekitar 17 tahun, dia adalah pria yang ahli dalam segala hal. Keterampilan kultivasi, keterampilan tempur, formasi, alkimia, senjata tempur. Sepertinya tidak ada yang tidak dikuasai pria ini. Ini adalah monster yang benar-benar tak tertandingi. Dengan pengalaman Jiang Chen, mungkin dia bisa memberikan bantuan kepada Nangong Wentian.